Bagi Stefani, Sumpah Pemuda itu sebenarnya bagaimana? Dengan sesama teman mereka yang misalnya fasih berbahasa Inggris, mereka pakai bahasa Inggris. Zaman sekarang generasi Z, generasi milenial. Menurut Stefani apa yang Stefani harus siapkan sebenarnya? Harus bisa lebih mengenal apa yang kita mau, karena zaman sekarang tuh pemuda-pemudi tuh ikut kawan deh gitu. Stefani rasa merisaukan ataupun cabaran ataupun tantangan menghadapi mungkin cita-cita besar itu. Camera! Running! 101, shot, 3, take 2. Action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakap, jangan tak cakap. Cakap kita kali ini adalah cakap tentang kepemudaan. Mengapa kita cakap pemuda? Ya memang kita sedang memperingati Hari Sumpah Pemuda pada tahun 2021 ini yang ke-93. Lalu apa yang kita ingin ungkapkan? Maka tentu kalau bicara Sumpah Pemuda, maka kita bicara pemudanya. Dan bila kita bicara pemuda, selalu orang berkata pemuda adalah harapan bangsa, pemuda adalah penerus perjuangan bangsa. Pemuda, ya banyak sekali yang orang berharap dengan pemuda. Oleh karena itu, tentu pemuda harus kuat, harus hebat, dan harus menjaga bangsa dan negaranya. Hari ini saya bersama seorang pemuda. Walaupun orang bisa menafsirkan ada pemuda, ada pemudi. Pemudi katanya seorang wanita. Ya anggap saja pemuda-pemudi sama saja, karena yang datang ini adalah seorang pemuda yang seorang wanita, yang seorang pemudi itu. Oleh karena itu, saya ucapkan selamat datang kepada Stefani Ganda Sari. Selamat datang Stefani. Terima kasih, Pak. Selamat datang dan terima kasih juga sudah mau podcast bersama saya di dalam Cakap Jangan Tak Cakap. Stefani sekolah di mana? Saat ini saya duduk di bangku kelas 11. 11. Ya, di SMA Swasta Katolik Yosudarso. Sebelum itu dari SMP mana? Kebetulan saya SMP di sekolah itu juga, SMP Yosudarso. Yosudarso sangat dekat dari studio kami. Iya. Tapi bukan itu yang saya ingin sampaikan. Stefani saat ini saya kira adalah dalam usia muda dan juga tentu di bangku SMP, di bangku SMA belajar tentang sejarah. Iya. Salah satu sejarah itu adalah tentang Sumpah Pemuda. Bagi Stefani, Sumpah Pemuda itu sebenarnya bagaimana? Kalau menurut sejarah, Sumpah Pemuda itu adalah ikrar Ikrar. yang pemuda-pemudi Indonesia sebutkan, tekadkan agar menjadi satu. Karena pada saat itu juga seperti yang kita tahu, bangsa kita masih bersifat kedaerahan dalam melawan penjajah. Jadi dengan adanya Sumpah Pemuda itu, diharapkan para pemuda pada saat itu bisa bersatu. Dan mereka berhasil dengan adanya ikrar ini. Sampai sekarang pemuda-pemudi Indonesia dapat mewujudkan persatuan itu, gitu Pak. Lulus Stefani sejarah. Karena memang hakikat dari Sumpah Pemuda satu saja, adalah persatuan. Iya. Persatuan itu akan melahirkan 3 cita-cita besar yang diungkapkan pada saat itu. Itulah yang dinamakan Sumpah Pemuda. Nah kalau begitu, pemuda itu sumpah pertamanya tentu sumpah tentang apa? Tentang bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Tanah air. Maka mereka pada saat itu, walaupun Indonesia belum ada dalam konteks formal, tapi dia sudah menyatakan satu tanah air Indonesia. Yang kedua, Berbangsa yang satu, bangsa Ya. Indonesia. berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Walaupun bangsa Indonesia itu secara formal juga belum ada, tapi 1928 pemuda-pemuda kita sudah mengatakan bahwa ia dalam satu bangsa Indonesia. Ketiga apa Stefani? Berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Sekali lagi, memang pada saat itu bahasa kedaerahan banyak sekali, tapi syukur alhamdulillah para pemuda menyatakan tekadnya dalam satu bahasa Indonesia.
Stefani kan hidup di zaman yang malah bukan milenial, setelah milenial lagi nih. Iya. Tentu apa yang dirasakan oleh Stefani dan teman-teman bila kita berucap satu tanah air, tanah Indonesia, satu bangsa, bangsa Indonesia, satu bahasa, bahasa Indonesia. Apa yang dirasakan sebenarnya? Yang Stefani rasakan sebagai generasi Z, generasi milenial pada saat ini, mendengar Ikrar Sumpah Pemuda itu bagaimana ya? Jujur agak merinding juga ketika mengingat kembali perjuangan para pemuda di zaman lampau memperjuangkan ketiga ikrar itu gitu. Nah, jadi untuk Stefani dalam mewujudkan ketiga ikrar itu di masa milenial ini jujur cukup sulit juga, karena juga peralihan Stefani dari masa yang dulunya mungkin kurang paham dengan ketiga ikrar ini dan beranjak menjadi pemuda yang baik, dalam merealisasikan ketiga nilai ini banyak sekali juga hambatan, tapi Stefani berusaha untuk mewujudkan dan menyelaraskan nilai-nilai dari ketiga ikrar ini untuk berjalan beriringan gitu dengan apa yang Stefani cita-citakan, apa yang Stefani lakukan, apa yang Stefani kerjakan gitu. Iya. Gitu sih, Pak. Luar biasa. Tapi kan tidak semua berjalan mulus. Dan tidak semua juga teman-teman berpikir yang sama. Tadi ada tanah air kita, tanah Indonesia, berbangsa kita, bangsa Indonesia, berbahasa kita, bahasa Indonesia. Ada nggak perasaan bahwa kok teman-teman atau katakanlah orang lain yang Stefani lihat yang satu level dalam usia, dalam urutan yang disebut pemuda tadi, merasa kok nasionalismenya kok kayaknya kurang. Iya, benar sekali. Atau misalkan kok anak-anak teman-teman nggak mau berbahasa Indonesia dengan baik misalkan. Apa itu terjadi sekarang, Stefani? Nah, jadi berdasarkan yang Stefani alami, kebetulan di tempat Stefani bersekolah ini pastinya kan kita hidup di Batam yang beragam juga suku, budaya, agama, latar belakang ras, dan juga terjadi di sekolah Stefani di mana banyak juga teman-teman Stef yang masih menggunakan bahasa Tionghoa misalnya, atau mereka juga dengan sesama teman mereka yang misalnya fasih berbahasa Inggris, mereka pakai bahasa Inggris dan lain sebagainya gitu. Dan seperti yang kita tahu juga, zaman sekarang kan juga anak-anak muda banyak punya bahasa-bahasa serapan, bahasa gaul gitu, Pak. Nah, jadi ya itu sih, dari situ kayak kita sudah bisa lihat bahwa di generasi milenial itu bahkan 1 poin yang berbahasa Indonesia itu sudah berkurang gitu, udah kayak tidak apa ya, diterapkan lagi gitu. Ya, ini problem kita, karena pada saat kita mau bicara mungkin go internasional, bahasa Inggris nomor 1. Iya, benar. Dan juga bahasa Mandarin misalkan. Tapi kalau kita bicara kepentingan ke dalam, kita memang harus memperkuat bahasa Indonesia jadi persatuan. Iya, benar. Kalau tidak tadi yang Stefani alami, kalau Stefani tidak ngerti bahasa Tionghoa misalkan, apa ini mereka lagi jelek-jelek? Iya, benar. Bahasa Inggris saya kira no problem lah, semua generasi sekarang lebih cepat memahami mereka untuk berbahasa. Atau mohon maaf, mungkin ada juga yang berbahasa daerah, misalkan bahasa Batak, iya benar, iya juga. Kalau Melayu, oke, dia hampir mirip bahasa Indonesia. Nah, itu yang menjadi problem mungkin yang dialami karena kita berhadapan dengan satu keadaan untuk Indonesia juga bisa go internasional. Tapi Stefani, sulit nggak ya belajar mata pelajaran bahasa Indonesia? Nah, jadi begini Pak, jujur saya dari sekian banyak pelajaran, saya cukup menyukai mata pelajaran bahasa Indonesia dan jujur cukup menyenangkan gitu, karena di pelajaran saya kan saya kebetulan mengambil jurusan IPA. Nah, jadi kalau mata pelajaran lain kan ya sudah kayak banyak angka-angka, harus menghitung ilmu eksak. Nah, dengan adanya bahasa Indonesia tuh kayak jadi hiburan tersendiri, kayak
sastra itu gimana ya, bisa dinikmati gitu loh Pak menurut saya. Dan ya memang banyak teman-teman saya yang bilang, aduh bahasa Indonesia tuh pelajaran susah banget, malas banget, harus baca teks panjang-panjang, harus teliti sekali dengan berbagai macam ketatabahasaan dan lain sebagainya. Tetapi itu yang menjadi ciri khas bahasa Indonesia itu sendiri gitu. Ya, karena dari bahasa kita mengenal bangsa. Iya Pak. Dari bahasa kita tahu bagaimana belajar etika. Sebab itu bahasa itu menjadi suatu roh dalam satu negara. Sebab itulah mereka pendahulu kita, para pemuda kita, pendahulu kita memasukkan bahasa sebagai salah satu sumpah pemudanya. Iya Pak. Nah, kita beralih. Zaman sekarang generasi Z, generasi milenial. Menurut Stefani apa yang Stefani harus siapkan sebenarnya? Yang pertama pasti personality. Personality. Ya, karena kita kan bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang santun, yang ya mau bergotong royong, mau bekerja sama, bersosialisasi gitu. Nah, jadi yang paling penting itu. Yang kedua, passion. Passion kita tuh apalagi sebagai anak muda ya, maksudnya harus bisa lebih mengenal apa yang kita mau, karena zaman sekarang tuh pemuda-pemudi tuh ikut kawan deh gitu, kayak nggak punya pendirian yang teguh gitu, jalur mereka kemana. Kadang karena ikut-ikutan itu juga bisa membawa mereka ke jalan yang salah gitu ya. Dan yang ketiga, jangan patah semangat apalagi dalam belajar, karena dalam setiap proses itu pasti ada pelajaran yang diambil, baik yang buruk maupun yang baiknya. Nah, dijadikan pelajaran. Dan yang keempat, jangan mengeluh dengan keadaan sih. Maksudnya harus tetap bersyukur dengan kegagalan yang diterima, maupun ketika berhasil pun ya jangan tinggi hati gitu sih Pak. Nah, pada saat Stefani bilang tadi ada kalau berhasil mungkin jangan sombong. Iya. Saya membaca dan mendapat informasi bagaimana Stefani berjuang untuk berhasil. Stefani bisa ceritakan, karena kita penting juga ingin mendapatkan satu sosok pemuda yang dari usia muda, usia dininya memang ingin menunjukkan satu keberhasilan pada dirinya. Ya bukan hanya mungkin berhasil ke akademik, tapi bisa juga non-akademik. Stefani apa yang Stefani mungkin tekuni untuk menunjukkan personality, fashion, dan apa tadi? Jadi Stefani dari umur kira-kira 7 tahun, 7 tahun? ya, udah menekuni dunia tarik suara. Jadi kenapa Stefani suka dengan bernyanyi, karena dari kecil tuh Steph itu sering berimajinasi kayak bisa nyanyi di dunia animasi. Kan kalau misalnya zaman dulu Steph kecil itu sering kayak nonton animasi-animasi yang lagunya bagus-bagus gitu. Nah jadi dari situ Stefani suka menyanyi, karena di balik nyanyian itu ada cerita yang disampaikan, tapi dengan lebih apik dengan adanya harmoni itu tadi gitu, dengan nada-nada gitu. Nah jadi dari situ Stefani dan didukung orang tua juga diberikan kesempatan untuk kursus vokal, dan dari situlah dimulai perjalanan Stefani dalam mengembangkan talenta dalam bernyanyi gitu Pak. Nah, ada talenta dan ada semacam dikursuskan, tentu itu semua adalah suatu persiapan. Saya bukan bermaksud harus persiapan harus berhasil, tapi saya dengar Stefani sudah berhasil. Nah, di mana Stefani berhasil? Kalau kita urut dari katakanlah dari awal sampai hari ini. Jadi saya dari kursus itu langsung banyak sekali ditawari kayak Steph, ini ada perlombaan ini, dari mulai tingkat kota sampai akhirnya Stefani bisa maju ke kancah nasional gitu. Nah, dari rentetan proses Stefani nyanyi dari panggung ke panggung, dari mall ke mall, dari event ke event, itu banyak juga cerita yang terjadi di mana
kondisi suara Steph yang ketika Hamin berapa mau nyanyi suaranya habis, gimana ketika mau show musiknya tidak bisa diputar. Nah, jadi banyak sekali Ya, kendala gitu. Ya, saya mengulang saja. Stefani pernah menang di mana saja? Kalau yang di tingkat kota, terakhir itu Stefani menang juara 1 pemilihan bintang utama 98. Tahun 98 sudah juara 1. Bukan, maksudnya itu tahun 2020. Oh, 2020. Tapi nama yang menyelenggarakannya itu bintang utama 98. Oh, bintang utama 98. Iya. Juara 1. Iya, puji Tuhan. Setelah tingkat Batam? Setelah itu Stefani mengikuti perlombaan vokal di tingkat nasional, tapi karena pandemi jadi waktu itu diadakannya online. Online. Ya, diselenggarakan oleh Universitas Sanata Dharma dengan tajuk Senandung Muda Nusantara. Senandung Muda Nusantara. Iya, dan puji Tuhan Stefani dapat peringkat kedua. Peringkat kedua Iya. tingkat nasional. Iya. Nah, yang lain lagi apa? Dan dari Dinas Pendidikan waktu itu menyelenggarakan perlombaan siswa seni nasional. Ya. Dan di Provinsi Kepulauan Riau, puji Tuhan Stefani mendapat juara 1 dan mewakili Kepulauan Riau di tingkat nasional. Iya. Di tingkat nasional dapat ranking? Dapat peringkat 4, penghargaan Juara khusus. Iya, harapan 1. Luar biasa. Dengan kata lain, Stefani memang ingin menekuni seni tarik suara? Iya, Pak. Cita-cita besarnya di mana coba? Cita-cita. Ada di panggung idol? Iya, saya ingin menggelar konser di Gelora Bung Karno gitu. Wah, luar biasa. Karena ingin saya katakan kepada para pemuda bahwa Anda harus punya cita-cita. Maka Bung Karno pernah katakan, cita-citakanlah cita-citamu setinggi langit, kalaupun dia jatuh, dia akan jatuh di bintang-bintang. Maka Stefani sudah jatuh, bukan jatuh, malah sekarang sudah berkinan setinggi langit. Dan kalaupun jatuh masih di bintang-bintang. Tadi ada bintang juara seni siswa, ada bintang 98, ada di pertandingan di kampus. Nah, ini perjalanan masih panjang. Stefani pun masih sangat muda dan tentu saja tantangan juga masih banyak. Ya, Pak. Ada yang Stefani rasa merisaukan ataupun cabaran ataupun tantangan menghadapi mungkin cita-cita besar itu? Jadi menurut Stefani ketika melihat dunia entertain khususnya juga di Indonesia, ketidakpastian itu ada pasti. Semua berlomba-lomba untuk menjadi yang paling terkenal, paling viral. Nah, kekontinuitas ini itu tuh bikin kita tidak mau tertinggal gitu lah ya, Pak. Nah, jadi kadang Steph khawatir gitu kalau misalnya apa yang Steph punya, talenta yang Steph punya, apa kemampuan yang saat ini Steph ada itu bakal kalah dengan arus persaingan gitu. Dan juga apalagi di entertain itu gimana ya? Kayak mengutamakan, mengedepankan penampilan, juga banyak membutuhkan biaya yang cukup besar juga untuk bisa berkarya di dunia entertain gitu. Harus ada, ya semua usaha pasti ada harga yang dibayar gitu lah ya, Pak. Nah, jadi itu sih yang menjadi kekhawatiran ketika Stefani ingin bercita-cita menjadi seorang penyanyi terkenal. Ya. Di tengah kekhawatiran itu tentu ada semangat. Iya. Ada keyakinan tadi, dan ada perjuangan yang tak kenal lelah. Dapat Stefani gambarkan kalau Stefani misalkan ingin menjadi juara Indonesia Idol misalkan, Iya. apa yang menjadi kekuatan Stefani saat ini? Yang potensi yang Steph punya ya. Stefani ingin terus lebih belajar, terutama dalam dalam beretitude bersama dengan orang-orang entertain juga. Terus bagaimana caranya Stefani bisa lebih berinovasi lagi, karena itu tadi persaingan juga tidak akan berhenti
Dan juga yang tetap bikin Steph semangat itu dukungan dari orang tua juga sih, Iya. terutama mama yang selalu, misalnya kalau Stephanie malas latihan gitu, kayak selalu ngingetin, ayo latihan, katanya mau jadi penyanyi kayak gitu Pak. Ya, karena semangat orang tua, doa orang tua menjadi nomor satu. Iya. Kadang-kadang kita lupa terhadap itu, tapi orang tua selalu memperhatikan kita. Mungkin itu yang harus Stephanie ingat, bahwa di situ ada bunda, terutama yang memperhatikan untuk meneruskan cita-cita yang ada pada Stephanie. Padahal bukan cita-cita orang tua, Iya. tapi cita-cita Stephanie. Berarti sudah bertekad menjadi penyanyi. Kalau diizinkan Tuhan, bertekad untuk menjadi penyanyi. Kalau saat ini lagu apa yang Stephanie paling suka? Apakah dari Akhir-akhir ini. genrenya? Biasanya Stephanie ini sih Pak, di genre pop gitu. Genre pop? Iya. Lagu apa yang Stephanie hafal dan senang? Lagu barat atau Lagu Indonesia? apa yang senang aja? Ada satu lagi Pak. Iya. Coba nyanyikan. I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want a best day. But now I know a perfect way to let you go. Give my last hello, hope it's worth it. See, but now I know a perfect way to let you go. Give my last hello, hope it's worth it. Here's your perfect. Gitu Pak, terima kasih. Saya percaya dan saya termasuk orang yang melihat hari ini dan yakin Stephanie bisa menjadi penyanyi yang hebat. Amin Pak, Penyanyi terima yang luar kasih. biasa. Tetapi sekali lagi jangan khawatir untuk kalah. Yep. Karena kalah itu adalah satu langkah untuk menang. Kalah bukan berarti mundur, tapi kalah adalah maju. Karena dengan kalah kita dapat berintrospeksi di mana kedudukan kita dan keadaan kita. Dan pada saat itulah sesungguhnya kita mulai melangkah jadi pemenang. Stephanie akan menjadi pemenang. Amin. Dan pertemuan ini adalah cakap dengan cakap jangan tak cakap untuk melihat pemuda sekarang menjadi pemenang. Jadilah pemuda pemenang dan jadilah pemuda masa depan yang memang diperhitungkan untuk bangsa dan negara. Terima kasih Stephanie. Terima kasih Sampai kembali, jumpa, Pak. dan saya tunggu di pentas mana Anda berada. Terima kasih. Demikian dan sekali lagi kita tutup cakap jangan tak cakap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.